Saat Wang Lin tiba di sana, semua orang di sana langsung memandang Wang Lin. Pada saat yang sama, Zhou Wutai, Yun Kuezi, dan Qian Feng berkata, "Saudara Wang, Wang Lin, Cheng Niu." Wang Lin menatap semua orang di sana, dan pada akhirnya tatapannya berhenti di sosok Yun Kuezi. Ini pertama kalinya Wang Lin kembali bertemu dengan Yun Kuezi. Wang Lin pun berkata, "Junior menyapa senior." Yun Kuezi menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Kamu juga datang ke sini." Kemudian Wang Lin mengeluarkan 100 ukiran kayu Yun Kuezi dan menyerahkannya kepada Yun Kuezi. Wang Lin berkata, "Permintaan senior sudah diselesaikan oleh junior." Mendengar hal itu, Yun Kuezi melambaikan tangannya dan menyimpan semua ukiran kayu tersebut. Yun Kuezi sekali lagi menatap Wang Lin, lalu dia kembali menatap ke arah pintu emas. Sementara itu, Wang Lin dengan dingin menatap ke arah Qian Feng. Kemudian tatapan Wang Lin beralih ke arah Mo Zi yang saat ini memakai topeng. Wang Lin merasa tidak asing dengan Mo Zi yang memakai topeng, namun Wang Lin tidak bisa mengenalinya. Kemudian tatapan Wang Lin beralih ke arah Mo Lihai, utusan Tuo Shen. Mo Lihai juga menatap Wang Lin sambil tersenyum menyeramkan. Wang Lin yang melihat senyum Mo Lihai, Wang Lin merasa pernah melihat senyuman itu. Namun Wang Lin sangat yakin kalau dia belum pernah melihat Mo Lihai sebelumnya. Wang Lin pun jadi penasaran dengan sosok Mo Lihai. Tak lama kemudian, Liu Mei tiba di sana. Saat Liu Mei muncul, Wang Lin menatap Liu Mei dengan tatapan dingin seperti sebelumnya. Sementara itu, Liu Mei berjalan ke arah Wang Lin sambil mengungkapkan sedikit ekspresi sedih. Saat Liu Mei mendekat, Wang Lin kembali memikirkan kejadian sebelumnya dengan Liu Mei, dan Wang Lin mengira kalau kejadian dengan Liu Mei hanya kecelakaan yang tidak disengaja. Wang Lin kembali menatap Liu Mei dan berkata, "Aku tidak mau ada orang yang menggangguku. Jangan mendekat." Mendengar hal itu, Liu Mei berhenti dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar terbuat dari besi dan batu?" Sementara itu, Wang Lin kembali memperingatkan Liu Mei untuk menjauh darinya. Namun Liu Mei tertawa dan berkata, "Lalu, status apa yang dimiliki Limuan di hatimu?" Mendengar hal itu, Wang Lin sangat marah dan niat membunuhnya melonjak. Wang Lin pun berkata, "Menyingkir. Meskipun domainmu sudah selesai, jika aku ingin membunuhmu, itu tidak akan sulit. Jangan cari mati." Mendengar hal itu, Liu Mei tidak menyangka kalau Limuan adalah hal sensitif bagi Wang Lin, dan akan membuat Wang Lin sangat marah. Liu Mei pun tersenyum lalu pergi ke arah Qian Feng berada. Setelah melihat Liu Mei pergi dari sana, Wang Lin kembali menatap Mo Lihai yang saat ini menatap Wang Lin. Wang Lin mengira apakah Mo Lihai sedang dikendalikan. Wang Lin kembali mengingat senyum yang mirip dengan senyum Mo Lihai tersebut. Kemudian Wang Lin ingat satu orang yang memiliki senyuman seperti itu dan seketika ekspresi Wang Lin langsung berubah, dan mata Wang Lin menunjukkan sedikit ketakutan. Wang Lin pun bergumam, "Iblis Tusi, Tuo Shen." Saat ini Wang Lin merasa tubuhnya menjadi dingin, dan satu-satunya orang yang ditakuti Wang Lin di planet Suzaku adalah Tuo Shen. Warisan Dewa Kuno Tusi dibagi dua bagian, yaitu warisan kekuatan dan warisan ingatan. Wang Lin yang mendapatkan warisan ingatan, Wang Lin mengetahui semua pengetahuan milik Tusi, diantaranya bagaimana menjadi Dewa Kuno, teknik Dewa Kuno, dan peta bintang raksasa dalam ingatan Tusi, yang pernah dikunjungi Tusi. Dengan warisan ingatan tersebut, tubuh asli Wang Lin bisa berkultivasi Dewa Kuno, yang saat ini masih Dewa Kuno bintang 3. Dalam warisan ingatan tersebut, Wang Lin mengetahui banyak teknik yang dapat menghancurkan suatu planet, dan Wang Lin mengetahui mantra dan semua teknik milik Tusi. Namun tanpa warisan kekuatan, Wang Lin tidak bisa menggunakan mantra dan semua teknik tersebut. Wang Lin bisa menggunakannya jika tubuh asli Dewa Kunonya setidaknya sudah mencapai bintang 7, baru bisa menggunakannya. Sementara itu, Tuo Shen yang mendapatkan warisan kekuatan Dewa Kuno bintang 8 Tusi. Tanpa warisan ingatan, Tuo Shen tidak bisa menggunakan kekuatan penuh Dewa Kuno bintang 8-nya, karena dia tidak bisa menggunakan mantra dan teknik yang ada di dalam warisan ingatan yang didapatkan oleh Wang Lin. Jadi batas kekuatan yang bisa digunakan Tuo Shen hanya setara Dewa Kuno bintang 5. Namun meski begitu, di planet Suzaku, Tuo Shen menjadi yang terkuat dan tidak ada yang bisa menandinginya. Saat ini Wang Lin menatap Mo Lihai dan monyet kecil. Wang Lin mengira kalau saat ini Tuo Shen belum sepenuhnya bebas, karena jika Tuo Shen sudah bebas, dia tidak perlu mengendalikan Mo Lihai dan akan langsung mencari Wang Lin. Namun Wang Lin heran, kenapa Tuo Shen mengirim Mo Lihai masuk ke makam Suzaku dan tidak memburu Wang Lin. Wang Lin pun mengira kalau Tuo Shen juga mengincar kristal kultivasi bintang, dan kristal kultivasi bintang itu bisa membebaskan Tuo Shen dari belenggu tanah Dewa Kuno. Saat Wang Lin memikirkan hal itu, tiba-tiba Gunung Roh kembali bergetar dan kehancuran makam Suzaku yang ketiga kalinya muncul kembali. Sebagian besar tempat di bagian dalam makam runtuh, dan keretakan celah kembali muncul di mana-mana. Semua orang yang belum sampai ke Gunung Roh semuanya mati. Di sisi lain, Zhu Kuezi yang ada di Gunung Suzaku, dia tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, "Adik junior, apakah kamu menikmati permainan? Permainan ini baru saja dimulai dan belum mencapai puncaknya.
Muridku yang baik, Qianfeng, aku harap kamu akan menggunakan harta yang aku berikan padamu. Setelah kamu menggunakan harta itu, puncak dari permainan ini akan dimulai. Di sisi lain di Gunung Roh, kehancuran ketiga kali ini lebih lama dari kehancuran sebelum-sebelumnya, dan kali ini lebih banyak retakan celah muncul di pintu emas raksasa. Sementara itu Yun Kuezi muncul di sebelah pintu dan mengeluarkan topi jeraminya. Kemudian Yun Kuezi memukul topi jerami dan seketika semua larangan langsung melesat menyerang ke arah pintu emas. Yun Kuezi pun berteriak, serang. Dua master kutukan 8 daun langsung terbang dan menyerang ke arah pintu. Namun tiba-tiba mata Mo Lihai jadi merah dan dia mengungkapkan ejekan. Kemudian Mo Lihai melambaikan tangannya, yang seketika itu juga tubuh dua master kutukan 8 daun yang menyerang pintu meledak, dan gelombang ledakan langsung bertabrakan dengan pintu. Retakan di pintu emas itu pun menjadi lebih banyak dan akan segera hancur. Sementara itu, Yun Kuezi langsung menatap Mo Lihai karena sudah meledakkan tubuh dua master kutukan 8 daun. Namun Yun Kuezi kembali menyerang pintu emas. Serangannya mengenai pintu emas dan meledak. Kemudian di sisi kiri pintu itu sedikit hancur dan ada sebuah lubang. Kemudian Yun Kuezi memasuki lubang dan masuk ke dalam pintu emas. Melihat hal itu, Mo Lihai dengan cepat mengikuti Yun Kuezi memasuki pintu emas. Kemudian Wang Lin dan semua orang di sana juga langsung menyerbu memasuki pintu emas. Di dalam pintu emas itu ada laut keemasan yang sangat besar, dan dari kejauhan ada sebuah pulau. Di pulau itu ada istana mewah. Sementara itu, saat Yun Kuezi memasuki pintu emas, dia langsung terbang menuju istana yang ada di pulau, dan Mo Lihai terus mengikutinya dari belakang. Semua orang termasuk Wang Lin, Qianfeng, dan Liu Mei juga bergegas terbang menuju istana dengan kecepatan tinggi. Namun Zhou Tai dan Zixin tidak terburu-buru, dan mereka berdua terbang lebih lambat dari semua orang. Sementara itu, Mo Zi yang memakai topeng, dia mengabaikan istana yang ada di pulau, dan dia melihat laut di bawahnya sambil merenung. Di sisi lain, Yun Kuezi yang sudah tiba di atas istana, dan dia langsung memasuki istana itu. Sementara itu, Mo Lihai langsung melemparkan monyet dan seketika monyet itu masuk lebih cepat dari Yun Kuezi. Di saat Yun Kuezi dan monyet itu memasuki istana, tiba-tiba istana bergetar dan sinar cahaya keluar dari istana, yang seketika membuat Yun Kuezi dan monyet itu dipaksa keluar dari istana. Kemudian pria kekar yang memakai baju besi emas keluar dari istana. Pria kekar yang memakai baju besi emas itu adalah penjaga istana. Kemudian penjaga itu melompat ke atas istana, sambil memandang semua orang, dan dia memegang pedang emas yang besar di tangannya. Kemudian penjaga itu mengayunkan pedang, dan seketika laut itu bergemuruh membuat ombak besar yang langsung menabrak pulau. Kemudian pulau itu tenggelam oleh laut dan menghilang. Melihat hal itu, Yun Kuezi pun mencoba masuk ke dalam laut. Namun di saat dia mau masuk ke dalam laut, penjaga itu mengayunkan pedang dan melancarkan serangan ke arah Yun Kuezi. Yun Kuezi pun melambaikan tangannya, dan seketika cahaya merah muncul untuk memblokir serangan energi pedang. Sementara itu, Yun Kuezi dengan cepat masuk ke dalam laut dan menuju istana. Penjaga itu tidak mengejar Yun Kuezi, namun tatapannya beralih ke arah monyet kecil, dan akan mengayunkan pedangnya. Sementara itu, mata monyet kecil mulai bersinar merah, yang membuatnya semakin ganas. Penjaga itu terkejut dan menghentikan ayunan pedangnya. Kemudian monyet itu kembali ke sisi Mo Lihai. Ketika Mo Lihai mau memasuki laut, penjaga itu menatap Mo Lihai dan kembali mengayunkan pedangnya ke arah Mo Lihai. Melihat hal itu, mata Mo Lihai berubah merah dan sosok ilusi keluar dari tubuhnya. Sosok ilusi itu langsung menghentikan energi pedang dengan tangannya, dan membuang energi pedang ke laut. Kemudian sosok ilusi kembali ke tubuh Mo Lihai dan Mo Lihai langsung memasuki laut. Sementara itu, penjaga itu tidak mengejar Mo Lihai, setelah melancarkan satu kali serangan dan membiarkannya masuk ke dalam laut. Wang Lin yang melihat hal itu, dia menyimpulkan jika seseorang mau memasuki istana, mereka harus bisa menahan satu kali serangan dari penjaga tersebut. Jika seseorang itu bisa menahan serangannya, maka orang tersebut memenuhi syarat untuk memasuki istana. Wang Lin juga mengetahui rahasia jika dua orang pergi secara bersama, penjaga itu tetap akan melancarkan satu serangan. Karena saat Mo Lihai dan monyet itu pergi bersama, penjaga tersebut juga hanya menyerang satu kali. Saat ini Zhou Tai dan Zixin bersembunyi di bawah laut dan diam-diam bergerak di bawah laut untuk melewati penjaga. Namun penjaga itu menyadarinya dan langsung melancarkan serangan pedang ke bawah laut. Seketika Zhou Tai dan Zixin terpental keluar dari laut. Zhou Tai pun terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat hal itu, Wang Lin mengira kalau serangan penjaga itu setara dengan serangan kultivator Ascendan. Namun penjaga itu tidak punya niat membunuh, kalau tidak Zhou Tai dan Zixin sudah mati sekarang. Wang Lin mengira kalau dia tidak akan bisa menahan serangan penjaga itu dengan tingkat kultivasi Wang Lin sekarang, kecuali dia menggunakan jiwa Ascendan dari bendera 1 miliar jiwa. Sementara itu, Qianfeng dan Liu Mei juga menyaksikan hal itu. Kemudian Qianfeng berkata, Cheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk memblokir energi pedang dari pria yang memakai baju besi emas? Mendengar hal itu,
Wang Lin mengangguk dan langsung mengatakan kalau dia setuju. Qian Feng mengajak Wang Lin bekerja sama, karena dia tidak punya pilihan. Meski Qian Feng dan Liu Mei bekerja sama, mereka berdua masih tidak yakin bisa menahan serangan penjaga itu. Qian Feng pun menjelaskan kalau Wang Lin dan Qian Feng akan maju duluan, sementara itu Liu Mei mengikuti dari belakang. Namun Wang Lin mengatakan kalau dia sendiri yang akan maju duluan, sementara itu Qian Feng dan Liu Mei mengikuti dari belakang. Kemudian Wang Lin terbang menuju penjaga itu, sambil diikuti Qian Feng dan Liu Mei dari belakang. Penjaga itu pun langsung melancarkan serangan energi pedangnya ke arah Wang Lin. Saat energi pedang itu mendekat, Wang Lin merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat dari energi pedang tersebut, dan jiwa asal Wang Lin mulai bergetar. Bahkan sebelum energi pedang itu bertabrakan dengan tubuh Wang Lin, mulut Wang Lin sudah mengeluarkan darah. Qian Feng yang tidak jauh di belakang Wang Lin, dia mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Wang Lin dan merebut bendera 1 miliar jiwa. Kemudian Qian Feng berpura-pura untuk membantu Wang Lin menahan serangan energi pedang, dan dia berkata, "Jangan panik, rekan kultivator Cheng. Aku datang." Setelah mengatakan itu, Qian Feng dengan cepat melesat maju ke arah Wang Lin. Sementara itu, Liu Mei yang melihat tindakan Qian Feng, Liu Mei sudah tahu niat buruk Qian Feng, jadi Liu Mei tidak mengikuti Qian Feng dan tetap diam di sana. Liu Mei tidak peduli jika Qian Feng membunuh Wang Lin. Justru itu menguntungkan Liu Mei, karena menurut Liu Mei jika Wang Lin mati, maka aura Wang Lin yang ada di ilusi terakhirnya akan hilang. Sementara itu, saat energi pedang itu mau mengenai Wang Lin juga sudah tahu niat buruk Qian Feng, jadi Wang Lin sudah merencanakan sesuatu untuk menjebak Qian Feng. Saat energi pedang mendekat, Wang Lin juga menghitung jarak saat Qian Feng mendekat ke arahnya. Kemudian Wang Lin tertawa dan mengeluarkan pagoda milik Zoe untuk menahan serangan energi pedang. Saat energi pedang itu berhenti sejenak, Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh menghindari serangan energi pedang, dan langsung kembali menyimpan pagoda milik Zoe. Namun Wang Lin tetap memperhitungkan jarak dengan Qian Feng, agar tidak terlalu jauh. Setelah Wang Lin menghindari serangan energi pedang itu tidak mengejar Wang Lin. Justru serangan energi pedang itu berbalik menyerang ke arah Qian Feng. Melihat hal itu, ekspresi Qian Feng langsung berubah dan dia langsung mengeluarkan salah satu hartanya untuk menahan serangan energi pedang. Wang Lin sudah memperhitungkan hal itu, karena selama jarak Wang Lin tidak terlalu jauh dari Qian Feng, penjaga itu akan menganggap Wang Lin dan Qian Feng sepasang rekan, jadi menganggap mereka berdua satu dan penjaga itu akan menyerang salah satu orang yang lebih dekat dengannya. Namun jika jarak Wang Lin dan Qian Feng terlalu jauh, maka penjaga itu akan menyerang mereka berdua secara bersamaan. Saat ini Wang Lin melihat energi pedang yang menyerang Qian Feng, kemudian Wang Lin menatap Liu Mei yang ada di kejauhan. Sementara itu Liu Mei terkejut, karena saat ini posisi yang tidak diuntungkan berbalik jadi Qian Feng. Liu Mei pun melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin yang melihat Liu Mei semakin mendekat, Wang Lin menjauh dari Qian Feng dan seketika penjaga itu juga langsung melancarkan serangan energi pedang 2 kali, yang satu ke arah Wang Lin dan yang satu lagi ke arah Liu Mei. Saat ini mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia langsung melesat mendekat ke arah Liu Mei. Melihat hal itu, ekspresi Liu Mei seketika berubah dan dia mengira kalau tindakan Wang Lin akan menjebak dirinya juga, seperti Qian Feng sebelumnya. Sementara itu, Wang Lin yang sudah terbang di atas Liu Mei, Wang Lin langsung mengeluarkan ukiran kayu King Song dan domain waktu keluar. Liu Mei yang mau melarikan diri, tubuhnya langsung melambat oleh domain waktu. Pada saat yang sama, Wang Lin langsung bergerak ke bawah tubuh Liu Mei. Sementara itu dua serangan energi pedang yang mengejar Wang Lin dan Liu Mei menyatu jadi satu, dan mengarah ke arah Liu Mei. Posisi Wang Lin yang sudah di bawah Liu Mei, Wang Lin langsung melancarkan gas larangan ke arah Liu Mei. Setelah itu Wang Lin dengan cepat menghindar dari sana, dan masuk ke dalam laut. Saat memasuki laut, Wang Lin melihat istana dan langsung melesat ke arah istana. Namun penjaga itu yang ada di atas laut kembali melancarkan serangan energi pedang ke dalam laut menuju Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin terus bergerak menuju istana, dan saat energi pedang semakin dekat, Wang Lin berbalik dan mengeluarkan harta kapak untuk menahan energi pedang. Saat energi pedang itu menabrak kapak, Wang Lin langsung terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian Wang Lin mengeluarkan pagoda milik Zoe untuk menahan energi pedang. Setelah itu Wang Lin kembali bergegas memasuki istana, dan setelah Wang Lin berhasil memasuki istana, energi pedang itu menghilang. Meski begitu, tubuh Wang Lin saat ini sudah terluka. Wang Lin pun kembali menyimpan kapak dan pagoda. Kemudian Wang Lin duduk dan memakan banyak pil dan juga menelan sepotong giok langit untuk menyembuhkan lukanya. Setelah menyembuhkan lukanya, Wang Lin terus masuk ke dalam istana. Di sisi lain di atas laut, saat Liu Mei mau menghindari dua energi pedang yang bersatu, larangan yang disiapkan Wang Lin sebelumnya menahan Liu Mei. Liu Mei pun mengeluarkan kabut putih untuk menghancurkan larangan. Setelah larangan itu hancur, kabut putih menyelimuti tubuh Liu Mei dan seketika tubuh Liu Mei dipindahkan jauh dari energi pedang, dan berhasil menghindarinya. Sementara itu, saat ini Qian Feng sangat marah kepada Wang Lin, dan dia berkata, "Cheng Niu,
Aku bersumpah kalau aku akan mencabik-cabikmu. Jika aku melanggar sumpah ini, maka aku akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Saat ini Liu Mei menatap laut dengan ekspresi kesal, lalu Liu Mei memarahi Qian Feng dan berkata, "Diam. Jika bukan karena kamu yang memiliki niat jahat, kita bertiga seharusnya bekerja sama dan saat ini kita seharusnya sudah ada di dalam istana daripada ada di sini." Mendengar hal itu, Qian Feng menatap Liu Mei dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak memperhatikan bagaimana kalian berdua saling menggoda dan saling menatap? Adik junior, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku." Kemudian Liu Mei mengatakan, karena Yun Kuezi ada di sana, akan sulit bagi Cheng Niu untuk mendapatkan kembali jiwanya. Yun Kuezi tidak akan membiarkan dia berhasil dengan mudah. Mendengar hal itu, Qian Feng memegang tas penyimpanan miliknya dan mengatakan kalau Zhu Kuezi memberinya harta. Dan Qian Feng mengira harta itu bisa digunakan untuk melawan bendera 1 miliar jiwa. Dan karena itu bisa melawan bendera 1 miliar jiwa, maka harta itu juga bisa digunakan untuk melawan kultivator tahap ascendan. Oleh karena itu, setelah Yun Kuezi keluar dari istana, Qian Feng berencana menggunakan itu untuk melawan Yun Kuezi dan mendapatkan potongan jiwanya. Di sisi lain, Wang Lin saat ini berada di lorong yang ada di dalam istana. Wang Lin terus berjalan maju di dalam lorong tersebut. Kemudian Wang Lin menyebarkan perasaan ilahinya ke depan.